Halo, selamat datang di Tali Kata Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Jaya. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Hari ini di studio telah hadir tokoh-tokoh luar biasa. Ada Pak Profesor Ja'far. Selamat datang, Prof. Sehat, Prof? Sehat, walafiat. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Pak Nur selaku CEO dari Talita Group. Apa kabar, Pak Nur? Sehat? Baik, selamat sehat. Iya. Baik, Bapak sekalian, kita langsung aja ke topik yang hangat pada saat ini adalah isunya akan ada krisis di tahun depan. Bagaimana anak-anak muda ini mendapatkan guidance ya, jadi dari para senior bagaimana menghadapi krisis yang luar biasa, khususnya krisis energi, krisis pangan, dan kami ini harus seperti apa. Mungkin sebelumnya kita sampaikan ke Pak Nur sebagai CEO Talita Group. Silakan Pak Nur, komentar. Terima kasih Mas Andi. Jadi memang digaungkan banyak negara-negara yang saat ini sudah mengalami satu krisis akibat perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini memang bisa berdampak negatif bagi ketahanan pangan di seluruh dunia dan ketahanan energi. Nah, apalagi kita tahu bahwa di Indonesia itu cadangan bahan bakar kita itu tinggal 16 tahun. 16 tahun lagi kita nggak ada cadangan ini. Itu yang dapat sumbernya dari fosil. Oke. Nah, jadi upaya-upaya pemerintah sekarang hanya ada 3. Yang pertama adalah menggali sumur-sumur tua tadi itu untuk mendapatkan bahan bakar kembali, tapi itu biayanya cukup tinggi. Nah, yang kedua adalah mengganti daripada kebutuhan bahan bakar kepada kebutuhan listrik yang lain. Ini harus diperhatikan. Cuman permasalahannya sekarang banyak ada yang disebut dengan kebijaksanaan politik, kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan hukum, dan kebijaksanaan macam sosial. Di satu sisi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya mendorong supaya kendaraan-kendaraan itu laku terjual. Dengan banyak sekali kita lihat kemudahan-kemudahan untuk membeli sepeda motor misalnya. Sekarang tanpa jaminan pun udah bisa kredit yang murah kan itu. Nah, mobil juga begitu, dan ini kan membutuhkan bahan bakar. Tapi di satu sisi bahan bakar kita sudah mulai mau habis. Ya? Nah, ini kebijaksanaan ekonomi dan kebijaksanaan politik. Kenapa begitu? Ini ada hal-hal yang pengaruh daripada asing. Ya, Prof. Ja'far yang sudah lama di birokrasi ya. Mungkin Bapak juga saat ini sebagai Wakil Ketua Umum IJMI dan juga staf khusus di MPR. Nah, apakah dari sisi regulasi ini sudah mengantisipasi hal seperti itu, Pak Ja'far? Silakan, Pak. Ya, memang sekarang itu kita diinformasikan, kita didapatkan seperti dihantui, ya. Dan itu diinformasikan dengan berbagai media. Kemudian akan terjadi krisis pangan, energi, ya, air malah. Ya. Ini disebabkan tadi Pak Nur sudah sampaikan bahwa ada perang Rusia dengan Ukraina. Nah, kenapa Rusia itu dan Ukraina itu mendominasi 30% ekspor pangan. Nah, jadi kalau terjadi perang di sana, berarti itu tidak terwujud, maka akan terjadi krisis, dampak langsung. Karena dia produsen dari besar kedua negara itu. Nah, yang menarik, Rusia itu juga adalah produsen minyak bumi BBM. Itu kalau Indonesia sekarang 600, produksinya 600 sampai 700 7 juta 0,7 juta barel per hari. Kalau Rusia itu ya hanya menahan diri memproduksi 2 juta barel per hari. Bapak bisa bayangkan, penduduknya 157 juta saja. Apa itu sengaja menimbun, Prof? Tidak sengaja menimbun. Itulah yang
itulah yang supply yang dikeluarkan untuk tetap mempertahankan harga minyak. Oke. Iya. Tapi cadangannya potensialnya besar. Nah, kalau Indonesia tadi kalau berbicara energi 16 tahun itu diperkirakan sudah habis. Oke. Nah, itu fosil. Oke. Nah, kemudian oleh karena itu yang itu tadi masalahnya yang pertama itu adalah ada Rusia Perang, ya. dengan Ukraina. ya Ukraina. Yang kedua memang pasca pandemi masih terasa kan gaungnya. Oke. Ya seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi baru berdenyut kan ya setelah ini baru mulai saya ke misalnya hotel saja itu baru beberapa di Bali kan juga baru Oke. sekarang ini 3 bulan. Tapi kesiapan pemerintah gimana, Prof? Nah kemudian climate change terjadi. Climate change sekarang ini tidak bisa juga terbentukkan karena sekalipun termasuk PBB selalu memperbincangkan. Oke. Kemudian juga G20 ya, G20 itu memperbincangkan bagaimana kita semua memberikan perhatian kepada kerusakan ya climate change itu. Nah, rumah kaca, kemudian mencairnya es ya untuk kemudian naiknya permukaan air laut, kemudian terjadi semuanya bencana-bencana yang mengancam suatu kehidupan ya daripada umat manusia itu. Nah, di situ terjadinya. Nah, ketiga faktor inilah memberikan dampak akan terjadi krisis. Oke, jadi di G20 pemerintah sudah mulai antisipasi ya ya? semuanya Oke, semua berbicara itu ya. ini. Nah, DGs kan bicarakan situ. Nah, kemudian kalau dengan demikian, kenapa terjadi? Semua negara-negara menahan diri pun tidak mengekspor bahan makanannya. Tidak mengekspor bahan makanan. Ya, untuk kebutuhan sendiri-sendiri ya. Kebutuhan sendiri-sendiri. Nah, yang kedua ke COVID tadi, di semua saja di COVID dampaknya di Indonesia pada tahun 2021 ya, semua sektor itu tumbuh negatif. Ya, 2001 tentunya, 2021, Oke. 2022 tentu negatif, kecuali sektor pertanian. Kecuali sektor pertanian. Yang meningkat 16%. Luar biasa. Apakah demikian Pak Nur di level pengusaha, Ya. teman-teman pertanian apa masih merasakan hal seperti itu, Pak? Begini, pertanian itu sulit sekali terpengaruh oleh keadaan apapun. Sulit terpengaruh. Kenapa? Aman dong berarti kita kalau gitu. Sulit. Kenapa? Karena permasalahannya, selagi manusia mau hidup, dia butuh pangan. Oke. Pangan itu pasti dia butuh pertanian. Cuman permasalahannya di sini, akibat Ukraina dan Rusia, itu harga pupuk meningkat. Ya. Jadi apakah ini bisa mengantisipasi harga jual petani dengan cost production daripada petani? Oke. Ini yang menjadi dilema. Kenapa bisa pupuk Ya. ke sana nih? Menarik nih. Pupuk itu ya pupuk non organik ya. Pupuk Non-organik kimia. kimia. Itu bahan bakarnya dari gas. Bahannya dari gas. Oke, dari gas. Dan ya kemudian beberapa komponen-komponen lain dari semuanya dari minyak ya. Di mana. Kemudian kan terjadi krisisnya di sana. Makanya dia juga menahan ekspor. Jadi terganggu ya? Iya, terganggu. Oke. Makanya perang Rusia Ukraina itu cukup mengganggu perekonomian dunia gitu. Nah, karena dua itu dia pegang. Jadi baik komponen unsur di hulunya pertanian ya yang biasa disebut sarana produksi, nah, maupun juga hasilnya juga itu tidak dia ditahan atau terjadi gangguan tentunya. Nah, sehingga mempengaruhi Iya. dunia. Kalau secara makro Ya. mungkin begitu ya, Ya. Pak Nur sama Pak Prof Ja'far. Cuma dari sisi mikro nih yang keseharian kita hadapi ya, khususnya di negeri kita, Ya. ini seberapa khawatir gitu ya? Nah, sebenarnya Indonesia cukup berhasil pada sektor pertaniannya pada krisis seperti ini ya, karena memang Indonesia itu selalu diselamatkan oleh pertanian dan terutama juga dalam bentuk bisnis mikro kecil menengah bukan ya. UMKM. itu Oke. selalu Indonesia diselamatkan di situ. Oke. Sekalipun memang pelakunya kan 99% dari bisnis itu kan oleh UMKM. Oke. Cuma 1% yang
konglomerat kan, ya, Oke. ya seperti Pak Nuri ini kan. Nah di situ. Jadi kita relatif aman Pak ya di sektor UMKM ini ya. Artinya kan orang bilang kan sokok guru perekonomian UMKM itu. Apakah Ya. demikian? Apakah malah justru rentan terhadap krisis, Pak Nur? Begini, kita sudah menyadari bahwa dalam keadaan krisis UMKM itu menopang perekonomian kita. Tapi kalau kita lihat kontribusi daripada expenditure ya daripada pemerintah untuk UKM itu hanya 32%, Kecil. kecil sekali. Nah ini yang harus dicermati. Dan para UKM itu sekarang sangat sulit sekali untuk mendapatkan capital. Kenapa? Karena belum ada regulasinya. Apakah nggak ada keberpihakan kalau kita berani ngomong kayak gitu? Bukan. Karena jelas sekali. Karena mau minjem sekarang ini mesti ada jaminan. Bagaimana orang UKM itu mau memberikan jaminan sedangkan kehidupannya sedikit sulit? Iya. Beda dengan di Malaysia. Di Malaysia dengan proposal saja pemerintah sudah bisa menyalurkan dana. Tapi sepertinya kan pemerintah juga keberpihakan kepada UMKM juga lumayan tinggi nih. Ini gimana nih Prof kalau melihat ini? Ya. Sisi lain UMKM agak sulit bersaing mungkin dari sisi finansial dia belum bankable. Tapi sisi lain pemerintah mengklaim ya bahwa sudah ada keberpihakan. Ini nih, gimana nih Prof? Keberpihakannya itu kan keterpaksaan. Ya, dalam pemahamannya begini, ya hanya untuk memberikan satu keseimbangan di dalam bagaimana perhatiannya pemerintah. Nah, kalau sudah berbicara kredit seperti tadi, memang sekarang juga sebenarnya ada misalnya kredit usaha rakyat KUR kan, itu 80 triliun kan. Itu sudah begitu bangganya Menteri Pertanian menyalurkan KUR 80 triliun bukan. Nah, coba bandingkan dengan kredit-kredit selebihnya kan kreditnya itu untuk pengusaha besar kan. Nah, karena kalau pengusaha besar kan kreditnya itu ditawarkan Bang kepada pengusaha. Oke. Kalau yang kecil Bang ya diminta belum tentu dikasih kan. Oke. Belum tentu dikasih. Nah, dari sini sebetulnya menjadi kita harapkan di dalam perekonomian ya soal keadilan. Nah, memang keberpihakannya pemerintah tersebut ada tentunya, tetapi harus kan Terus ditingkatkan ya. itu harus ya seperti juga kalau kita punya anak bukan, keberpihakan kita kepada anak kita yang kurang cerdas, kurang mampu, itu kan kita kasih kursus, kasih apa, banyak perlakuan, tidak hanya satu saja ya kita sudah mengatakan keberpihakan. Artinya perlu ditingkatkan Prof. Ya, perlu ditingkatkan dan perlu skenario baru, cara-cara mereka membantu ya. Oke. Itu. Jadi itu cara-cara membantunya. Tentunya kita selalu terutama kita juga berbicara bukan hanya tadi pengusaha kecil, tetapi kan masyarakat Indonesia kan yang miskin masih 25 juta, tenaga kerja yang masih menganggur 8 juta. Oke. Ya itu menjadi bagaimana caranya agar supaya mereka dapat meningkatkan kehidupannya. Oke. Nah, itu kan menyangkut juga berbagai aspek dari pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Itu harus simultan bagaimana membuat mereka dapat menggunakan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pemerintah. Oke. Menarik sekali Prof. Ini apalagi kita kan ada bonus demografi ya, yang notabene-nya usia produktif lebih dominan, anak-anak muda lebih dominan. Nah, ini anak-anak muda apakah tertarik dengan dunia pertanian yang mungkin dikabarkan akan suram, ya kan? Ataukah mungkin itu salah prediksi ataupun mereka kurang memahami? Ini terkait sama anak muda, Prof. Karena sebenarnya anak muda kan masuk di dunia pertanian kecil sekali, ya kan? Nah, ini apakah ada motivasi, Prof, Pak Nur juga gimana anak-anak muda ini juga bisa masuk ke dunia pertanian sehingga betul-betul mereka fight di dunia global? Pak Nur sebagai orang-orang di dunia usaha, Pak Nur. Jadi begini, sebenarnya masuk ke dunia pertanian itu menjanjikan ya. Karena semua orang butuh makan ya. Karena pertama langsung butuh makan. Kemudian letak geografi kita cukup bagus. Misalnya salah satu contoh misalnya kata plus
Tongkat jadi tanaman. Kayu jadi tanaman. Ini bagus. Cuma permasalahan satu, kita tuh belum ada sosialisasi dan kepastian harga daripada hasil akhir dari pertanian itu belum ada. Berarti masih dikendalikan gitu Pak Nur? Bukan, ya, jadi Atau itu pasar yang nggak kondusif? bukan apa ya? Dibilang pasar tidak kondusif enggak juga. Tapi kita belum memikirkan tentang bagaimana hasil barang mentah itu menjadi finance good. Oke. Itu beda. Di Thailand kita lihat sendiri. Jeruk itu kalau di sini kalau udah musim jeruk di Kintamani harganya jatuh sekali. Tapi di sana sudah dijadikan finance good. Oke. Dibuat markisa, dibuat ini, dan kalau kita lihat di pasar-pasar di Thailand itu jual jeruk itu kan untuk minuman. Jadi anak muda nggak tertarik soal itu karena harga nggak ada kepastian, apalagi turun, sehingga nggak menjanjikan masa depan buat mereka ini. Atau bagaimana nih? Sebenarnya itu yang harus kita sosialisasikan. Oke, kita kampanyekan ya. Artinya bahwa Oke. go to the farm, gitu. Kembali kepada pertanian. Karena negara kita negara agraris. Oke. Kenapa nggak kita ini kan kita ambil Oke. masalah ini. Ya. Prof. Ja'far. Pak Andi, begini ada dua hal ini yang sebetulnya kita berbicarakan kalau sudah berbicara pertanian, pembangunan pertanian, pengembangan pertanian, yang sekarang kita populerkan sebagai agribisnis. Nah kemudian yang kedua bagaimana anak muda. Oke. Nah yang pertama adalah pada waktu kita berbicara pertanian dan industrinya itu adalah kebun, sawah dan lain, dan kemudian dikerjakan oleh namanya petani. Ya. Petani kita itu 40 juta. 40 juta profesi sebagai petani, Pak. Ya, berpetani. Tetapi jangan lupa Pak, bahwa juga mereka sudah banyak penggarapnya di situ. Di rata-rata kepemilikan di Jawa itu 0,3 hektar saja per rumah tangga, per orangnya, per rumah tangga tentunya. Nah, itu yang membuat sekarang ini. Nah, di mana petani itu hanya bekerja di on farm saja. Hulunya itu dipegang oleh pebisnis itu. Oke. Pupuknya, bibitnya, obat-obatannya dan lain-lain. Disiapkan jasa traktornya, mekanisasinya dan lain-lain. Nah kemudian petani lah mengerjakan di tanah ini. Nah di petani itu memelihara mulai menanam sampai akhir. Dan jangan lupa bibit pun itu kan dipegang, punya paten-paten tersendiri di mana bibit-bibit unggul kan persyaratannya sekarang ini. Dan itu adalah bibit yang cuma satu kali tanam ya. Dan itu berarti monopoli dipegang, paten dipegang oleh para pengusaha di hulu itu. Berarti kita tidak menguasai hulu sama hilir, Pak. Indonesia menguasai. Indonesia sih menguasai itu. Ya karena dia punya pengusahanya, kita kan pengusaha kita di situ. Tapi petani tadi kan kita berbicara petani. Nah petaninya lah mengerjakan situ tanam sampai panen udah lepas. Kalau kita berbicara padi sampai kalau perlu gabahnya dijual di sawah sudah selesai. Dan petaninya nggak ada regenerasi, Bro. Ya, nah. Artinya anak-anak muda jadi nggak tertarik karena kan hanya on farm aja, dia Ya, tidak menguasai on farm, hulu ya. sama hilir. Nah kemudian ke hilir ya sudah dikerjakan lagi oleh lain daripada komoditas tentu mengerjakan hilirnya, memprosesnya itu jadi beras ya kemudian menjualnya. Oke. Nah itu satu. Nah makanya kita sebenarnya inginkan bagaimana yang disebut pengusaha tani itu memegang dari hulu tengah hilir itu satu sistem. Di mana petani yang berada di tengah-tengah ini tadi mendapatkan juga nilai tambah dari sini. Nah itulah sebabnya. Nah ada satu kegagalan kami, termasuk kegagalan saya sebagai dirjen ya, yang kalau hal itu tidak mampu membuat petani bergabung berkelompok di dalam organisasi usaha, organisasi ekonomi situ. Berarti petani itu powernya, bargainingnya Kurang. ya terhadap itu Kurang sekali ya. Nah dulu kita sudah ciptakan juga misalnya PIR ya, perkebun itu PIR. Kami dulu melansir itu sudah berhasil kita PIR dengan plasma. Jadi pengusaha besar itu PIR-nya intinya 20-30%, 50% maksimum, kemudian plasmanya. Tapi lama-lama juga bergeser karena plasma ini tidak terbina koperasi plasmanya sendiri. Oke. Jadi tidak ada bardenya Valentina sama begitu. Nah kemudian sekarang bagaimana dengan petani-petani? Nah sekarang ada yang disebut petani milenial. Petani milenial.
Oke. Itu saya ikut menjadi advisernya. Oke. Saat Prof di Dirjen Pangan belum ada petani milenial. Oh belum, ini belum. baru-baru ini. baru. Karena menjawab kekhawatiran itu. Oke. Nah, tetapi petani milenial di sini tidak lagi membayangkan bahwa pekerjaannya pada on farm tadi itu. Oke, jadi Nah, dia tidak harus melulu on farm. Ya, Hulu sama hilir. dia langsung hulu hilir. Oke. Nah, yang ketuanya misalnya seperti Sandi itu biasa ke rumah, ya. Oke. Itu biasa ke rumah konsultasi bersama dengan karena dia ada sekarang organisasinya namanya Duta Milenial. Oke. Ya, Kementerian Pertanian menciptakan itu. Oke. Ya, kemudian anggotanya sekarang sampai 2000-an. 2000-an. Nah, tapi udah jadi pengusaha, Oke. eksportir segala ada. Anak-anak muda semua biasa muncul dikit Oke. di apa itu. Iya. Nah, itu sekarang itulah perspektif daripada petani-petani Oke. milenial. Nah, kemudian perguruan tinggi semuanya diharapkan perguruan tinggi tentu terutama yang ada fakultas pertaniannya seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswanya itu magang, Iya, iya. itu KKN-nya apa itu dalam bentuk magang sekarang. Iya. Ya, kemudian Iya. setelah keluar situ dia dapatkan sertifikat, dia mampu menjadi pengusaha. Ya, Merdeka Belajar Ya, itu ya. Merdeka Belajar itu juga dia sekarang adalah pendamping ijazah bukan? Oke. Nah, itu diterapkan. Nah, itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Ya. Kalau di kampus gimana Pak Nur? Apakah dari kampus sendiri sudah merespon peluang anak-anak muda dan mahasiswa untuk masuk ke dunia pertanian, Pak Nur? Begini, sebenarnya itu semua tergantung nanti kan sudah ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Nah, itu bisa menambah keminatan daripada anak-anak muda itu untuk bisa masuk ke pertanian. Cuman permasalahannya tadi itu yang seperti Prof. Jafar bilang tadi, banyak kendala-kendala yang harus dihadapi yang nggak segampang itu. Karena mungkin di pikiran anak-anak muda kita, Prof, Pak Nur, harus berkotor-kotor, harus berpanas-panas kalau masuk ke dunia pertanian. Nah, ini kan kadang-kadang mereka juga enggan gitu kan. Masa saya harus berlumpur-lumpur gitu loh. Sedangkan penghasilannya pun belum tentu. Ini kan salah satu kendala, Pak Nur. Di situ yang salah berpikir begitu. Oke. Kita nggak harus mesti masuk lumpur, Oke. tapi kita mau manage. Oh, mungkin dengan teknologi, Iya, Pak Nur. teknologi Ya. kita mau manage. Oh, sekarang Iya, udah iya. tersedia traktor, sudah ada penyewa-penyewanya, termasuk juga apa namanya? Drone. Drone Drone untuk menyemprotin tanaman menyemprot gitu. apa segala, untuk memberikan ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Begitu pula dia dapat dipasang alat sekarang ini dicelup saja, seperti kalau kita mengukur suhu badan. Oke, mendeteksi Masuk unsur ke bawah. hara ya. Ya, Oke. kemudian bagaimana ya mendalam sudah dapat dia tahu unsurnya ini kekurangan ini. Dan bagaimana banyak ini perspektif sudah Oke. Indonesia. Dan Indonesia itu kan sebenarnya Pak, paling siap itu adalah sektor pertaniannya. Paling siap sektor pertanian. Iya, dibandingkan dengan sektor industri yang tidak memperlihatkan kemajuan. Jangan lupa, kontribusi sektor industri pada tarikh-tarikh ini turun dibandingkan biasa. Itulah sebabnya banyak industri kan, malah industri kolaborasi kita, mitra-mitra kita kan pindah tempat misalnya ke Vietnam kemana. Nah itu. Jadi artinya masih perlu kerja keras para teknokrat, pengusaha-pengusaha, teknokrat dan juga pemerintah harus ini bagaimana menciptakan. Nah, kalau kita sudah berbicara begitu, Pak, sebetulnya pertanian itu sudah terlalu lama bebannya juga diberikan kepada pertanian. Karena tadinya itu pada waktu 20 tahun yang lalu ya, saya pelopornya bagaimana menghantarkan, karena saya sudah masuk ke Jakarta pada waktu itu, bagaimana kita sistem pertanian yang kita jadikan agribisnis hulu tengah hilir kan Anda bicarakan itu. Nah, kemudian ada transformasi pertanian ke sektor industri. Oke. Nah, karena salah satu juga ciri daripada negara maju kalau bertransformasi sektor pertaniannya ke industri. Nah, apa yang terjadi? Memang industrinya naik PDB-nya, kemudian tetapi tenaga kerja tidak berkorelasi positif tidak sama sebangun dengan peningkatannya. Jadi tetap kesempatan kerja itu, tenaga kerja disimpan di sektor pertanian. Itulah yang membuat terjadinya kemiskinan. Iya. Nah, Prof. itu. Jafar, ini kan kembali lagi ke minat anak muda, Prof ya. Nah, Ya. kalau misalkan Prof. Jafar di
IJMI, di Wakil Ketua Umum IJMI kan tadi sempat saya dengar ada IJMI muda. Ya. Nah ini apa agenda besar kawan-kawan di IJMI muda ini? Apakah juga digiring untuk menjadi petani milenial? Ya kan? Karena terus terang ini harus dikasih semangat nih buat anak-anak kita ini, Pak. Nah, oke. Kita berbicara mahasiswa ITB, Stikom Bali. Stikom Bali. Kita berbicara itu. Di sini ada Fakultas Pertanian kan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kita Sekolah Teknologi. Fakultas Ekonomi kan? Sekolah Teknologi, Bapak. Ya. Fakultas Teknologi Informasi. Kan? Kalau ekonomi kemudian, belum ada. Nah, itu kan kita arahkan. Nah, saya sendiri baik secara lembaga maupun secara pribadi bisa memberikan bisa saya mensupport atau membantu bagaimana kita menciptakan pengusaha pertanian muda kan ya. Itu dilihat tadi kita kaitkan dengan kredit kita kaitkan dengan Merdeka Belajar tadi ya, kita sudah ada program-programnya dan itu Duta Petani Milenial itu saya bisa hadirkan di sini. Oke, itu agenda IJMI muda. Enggak ya, agenda ya. Belum agenda itu. Jadi pemuda IJMI saya masih akan berbicara pribadi dengan lembaga saya, bukan ya. Saya bisa mengkondisikan itu. Saya bisa memberikan support di situ. Di Universitas Hasanuddin saya memberikan banyak hal untuk itu dan kemudian diklopkan dengan program pemerintah, bukan bagaimana maksudnya sehingga dengan demikian dia melaksanakan tugasnya ber-KKN istilahnya dulu ya, istilahnya apa sekarang ini. Nah kemudian dengan dia tidak perlu mengeluarkan biaya karena sosial. Gitu. Nah itu satu. Nah kemudian bagaimana pemuda tadi? Memang pemuda sekarang ini yang pertama dia harus belajar di universitas tentunya sekarang ini. Nah kemudian dia banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang Merdeka Belajar itu yang kita lakukan dan itu bersertifikat. Sertifikatnya bukan sertifikat seperti kalau kita habis seminar diberikan sertifikat kompetensi ya, dipasang di dinding bukan. Nah tetapi kompetensi itu sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi dan berakreditasi bukan. Akreditasi. Dan itu bisa dipakai sehingga juga kan mahasiswa kalau sudah tamat tidak lagi blank biodatanya, sudah berisi CV-nya sudah lengkap, sudah berisi di dalam dan sebelumnya pun pengusaha kita sudah megangkan kepada mereka. Malah perusahaan anak saya itu bagaimana membantu pemerintah, dia kan magang-magang anak muda itu kan terbatas. Dia membuat sendiri kelas pemagangan khusus untuk menampung. Nah, seperti itu yang dilakukan. Nah, rencananya kalau seperti IJMI, memang di tempat saya itu ada memang pembinaan petani milenial. Jadi ada program-program seperti itu kita bisa kita jalankan. Ya. Kalau di kalangan pengusaha apakah udah siap gitu Pak Nur? Karena teman-teman pengusaha kan notabene-nya kan sibuk nih, ya kan? Terus kita jadiin objek untuk magangnya daripada anak-anak mahasiswa. Ya ini kira-kira responnya seperti apa di dunia usaha ini Pak Nur? Kalau magang itu kita malah butuh. Oh malah dibutuhkan Pak? Malah dibutuhkan. Pertama adalah untuk membantu kita dalam operasional perusahaan. Yang kedua, dari situ kita bisa mengambil orang-orang yang magang di tempat kita itu. Jadi ketahuan kalau dia memang bagus, itu bisa kita hire untuk masuk ke tempat kita. Sehingga ini sangat kita butuhkan sekali. Sangat kita butuhkan sekali. Biar tahu saya sampai sekarang petugas lapangan untuk bidang pertanian sama sekali sangat minim sekarang. Sangat minim sekali. Jadi untuk mensosialisasikan produk kita, penggunaannya segala macam itu sulit sekali ke petani. Kenapa? Karena tamat-tamat SPMA seperti dulu udah nggak ada lagi. Dan itu bukan tren lagi ya. Bukan tren lagi. Oh, diganti sekarang kan Pak Nur. Diganti sekarang dengan sekolah menengah kejuruan pertanian. Ya, itu tuh diganti sekarang ini. Nah, memang tentunya seperti ini baik dari Kadin sebetulnya itu ya. Dari Kadin, dari MES ya. MES semuanya memberikan teori pembalikan. Kalau dulu yang magang-magang itu kan menjadi beban, sekarang justru dimanfaatkan. Karena nama magang itu kan
kalaupun dibayarnya murah. Yang kedua di situ dia bisa ikut dan dia dapat ilmu yang penting ya. Ya, dia berkontribusi terhadap perusahaan kan. Oke. Ya kan tenaganya tadi pakai di perusahaan. Kemudian perusahaan yang tadi itu Pak Nur bagus sekali cara berpikirnya itu, bahwa juga dari yang magang itu terlihat nanti kalau bakalan kita mau menerima pegawai baru ya kita ambil dari situ kan. Kita sudah latih dia. Oke. Ya. Jadi intinya walaupun kita ada prediksi krisis ya Pak Prof Ja'far sama Pak Nur, tapi anak-anak muda kita kan perlu juga dibekali ya dengan program MBKM tadi ya, mahasiswa kampus Merdeka Belajar ya, sehingga mereka pun juga nggak santai gitu lah. Artinya dia fight ya kan untuk bisa mengatasi krisis ke depan gitu kan. Cuman masalahnya kan itu kan sulit Pak Ja'far, Prof Ja'far, karena mereka masih junior ya. Notabene-nya forecasting mereka kadang-kadang juga nggak cukup kuat nih. Mungkin apakah ada sinyal-sinyal harus bagaimana nih anak-anak muda kita ini, walaupun sudah ada infrastruktur, ada regulasi dari pemerintah, kampus pun demikian memberikan kesempatan mereka belajar, pengusaha pun welcome untuk menjadikan objek magang, ya kan? Tapi kan kadang-kadang forecasting mereka itu kadang-kadang nggak pas, belum presisi. Nah mungkin dari senior kita ini apa nih rambu-rambu ke depan, ya kan? Sehingga secara konkret mereka bisa persiapkan, Prof Ja'far. Ya, itu betul. Nah memang diperlukan ya kehadiran di dalam ini, kehadiran pemerintah. Yang kedua diperlukan kepemimpinan yang kuat, transformatif ya, untuk menghantarkan. Jadi seperti juga kalau kita membimbing anak-anak kita, tidak hanya saja kita memberikan pendidikan ya, memberikan pendidikan satu tahap, tetapi kita menghantarkan anak-anak kita itu lebih jauh lagi di dalam aspek memperoleh pendidikan ya. Nah itu yang dilakukan. Nah kemudian anak-anak muda ini sendiri kita justru latih juga bagaimana dia mempunyai keuletan, mempunyai kejujuran, mempunyai keberanian, mempunyai kecerdasan untuk menyongsong masa depannya. Itu kita ciptakan, itu diciptakan semua. Lembaga-lembaga kita, ya lembaga-lembaga yang kita punya tadi, baik Kadin maupun ICMI, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya, itu turun tangan semuanya memberikan pelayanan terhadap generasi muda seperti itu. Oke. Ya, apalagi tadi kita kan akan terjadi bonus demografi. Ya, bonus demografi. Nah, itu akan terjadi kalau kita tidak bekali. Ya. Dia akan menjadi beban. Jadi liar. Ya, jadi liar. Nah, kalau kita berikan beban, kita berikan pembekalan, okay, ya, dan kita berikan bimbingan yang efektif. Nah, itu akan dia akan menjadi bonus, okay, bagi perekonomian, okay, Indonesia. Pak Nur, singkat Pak Nur, kira-kira apakah ada pesan yang cukup konkret buat anak-anak kita Pak Nur? Karena bonus demografi udah di ambang mata ini, kira-kira seperti apa Pak Nur? Silakan. Saya hanya memesankan bahwa bagi anak-anak muda ini, kita ini adalah negara agraris, potensi di pertanian cukup besar. Nah, sehingga mulailah kita berpikir untuk bagaimana mengelola daripada sumber daya alam kita yang begitu potensial, sehingga mereka memberikan kontribusi bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi pemerintah dan masyarakat. Oke, luar biasa sekali Pak Nur, Prof Ja'far. Sayang sekali waktu kita udah hampir habis ya. Jadi saya rasa krisis ke depan tidak perlu terlalu dirisaukan, asalkan kita khususnya anak-anak muda kita ini memiliki bekal yang cukup ya Prof ya, sehingga memang kita masih perlu guidance ya dari para senior, sehingga nanti mereka bisa memprediksikan ke depan seperti apa. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita bahas, mulai dari krisis, kekhawatiran krisis ke depan, sampai ke bagaimana kita membuat solusi ya, khususnya bagi anak-anak muda kita, sehingga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sebuah aksi yang nyata. Terima kasih, sampai jumpa, salam Nusantara Jaya.